Nah, sekarang kita ingin melaporkan. Jadi kalau sudah buat, misalnya, maka kita akan melaporkan SPT masa PPN ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi SPT masa ataupun tahunan itu jenisnya adalah SPT ya. Nah, semua menu pelaporan itu di menu surat pemberitahuan ini. Atau tax return ya kalau di bahasa Inggrisnya itu di sini. Jadi baik SPT masa, SPT tahunan, semuanya dimulai dimulai dari menu SPT ini. Jadi kalau kita ingin melaporkan SPT masa PPN, ya, makanya di sini kita pilih surat pemberitahuan. Kemudian kita pilih buat surat pemberitahuan, Red Tax Return. Nah, ini artinya menu bawah ini, ya ini yang sudah pernah dilaporkan. Kalau di sini contohnya adalah SPT PPh Badan. Nah, semua SPT nanti akan muncul. Tinggal kita bisa filter. Create Tax Return, karena kita ingin membuat SPT masa, Create Tax Return. Kemudian pilih di sini FET atau PPN. Kemudian laporan SPT masa PPN, masa Agustus, normal. Kemudian kita klik Save. Nah, kemudian muncul daftar, ya, muncul daftar SPT-nya, draft ya, baru pada menu konsep, kemudian kita pilih tanda mata, ikon mata. Artinya di sini kita harus melihat ke dalam, lampiran apa namanya formulirnya untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi itu ya memang benar, memang kita lakukan. Kemudian masuk ke main form, ya, ada menu header, cek pada isian SPT, baik halaman utama SPT maupun lampirannya. Kita buka semuanya ya, A1, A2, B1, B2, B3, C, dan seterusnya. Kemudian kita lihat A2-nya tadi ya, ini contoh yang sudah kita buat, ini transaksi praktik pajak keluaran, ada ya 50 juta, kemudian ada PPN-nya, kemudian di B2-nya kita tadi melakukan pembelian pajak masukan ya, jasanya, ada nilai pajak masukannya. Nah, nanti di sini juga ada rekap pajak keluaran ya, muncul totalnya, kemudian PPN-nya berapa, kemudian juga untuk pajak masukannya, di sini rekap pajak masukan. Kemudian nanti di sini akan muncul nih status perhitungan pajak kurang bayar atau lebih bayar ya. Tadi penyerahannya 5, PPN-nya 5,5, pajak keluarannya 5.500.000, pajak masukan 3.900.000, sehingga ada kurang bayar 1.500.000. Kemudian juga ada menu PPN KMS, kemudian ada pengkreditan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan seterusnya. Juga ada pemungutan PPN oleh pemungut PPN, pemungutan PPN oleh pihak lain ya, jika memang transaksinya ya sesuai dengan faktur pajak yang memang sudah dibuat ya. Ketika misalnya membuat faktur pajak yang 02 atau 03 itu akan muncul juga di sini. Kemudian kelengkapan SPT, kalau ada transaksi penyerahan kendaraan bermotor, kemudian ada hasil penghitungan kembali pajak masukan, kemudian kita menconteng ya pernyataan SPT itu benar, lengkap dan jelas. Di sini ya ada statementnya. Kemudian kita pilih Save Draft, kemudian Pay and Submit untuk menyelesaikan pelaporan SPT ini. Nah, Bapak Ibu, jadi ini sedikit gambaran ya tentang pembuatan kode billing ya. Artinya nanti kan ketika kita melakukan pelaporan dari menu Pay and Submit ini. Nah, selanjutnya nanti akan ada pilihan apakah kita akan melakukan pembayarannya itu dengan deposit balance transfer. Jadi tadi ya, kalau misalnya kita sudah punya deposit ya, deposit yang memang sudah kita buat kode billingnya, kita deposit di SPT ini, dia akan muncul nih menu ini. Jadi SPT kurang bayar dan saldo deposit yang mencukupi untuk pembayaran, maka akan muncul pilihan menggunakan saldo deposit. Tapi kalau tidak cukup ya, artinya dia akan otomatis membuat kode billing. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita contohkan saja dengan membuat kode billing, create kode billing. Jadi nanti akan diminta untuk juga mengisi kode otorisasi. Kita masukkan ya kode otorisasinya, passwordnya. Kemudian kita klik save dan confirm sign. Maka akan muncul kode billing. Nah, kalau misalnya tadi ada deposit ya kita tidak perlu buat kode billing. Kita melakukan pembayaran langsung dari deposit itu. Ini contoh kita buat kode billing. Secara otomatis sistem akan mengunduh dokumen billing.
kemudian data identitas WP dan detail billing terpopuler sesuai dengan data SPT masa PPN-nya, nilainya ya, juga sama dengan kode billing sekarang memiliki masa aktif ya, dikurang 1 bulan. Melakukan pembayaran sebelum masa aktif kode billing. Ya, ini kode jenis pajaknya sudah ada, masa pajaknya dan nilai pajak, nilai kurang bayarnya ya. Jadi tidak perlu berpindah berpindah ke apa namanya menu billing khusus untuk membuat billing ini yang kemungkinan dikhawatirkan ada kemungkinan salah. Tapi ketika di konteks ini, jika memang ada nilai kurang bayarnya, kita langsung buat kode billing ya, itu akan lebih memberikan apa namanya, kebenaran dari kekurangan bayaran yang kita buat itu. Kita buat kode billing, kemudian misalnya kita sudah bayar. Nah, nanti di ini seandainya baru baru buat billing ya, baru buat billing, nanti di status SPT kita itu berpindah dari SPT konsep ya kepada SPT menunggu pembayaran. Ya, berpindah dari konsep nanti mungkin di sini tidak ada lagi SPT yang menunggu pembayaran. Kita klik saja misalnya tadi masa apa dan terusnya itu akan muncul. Oh, mungkin akan muncul yang langsung ketika memang sudah kita eh, betul-betul eh, apa sudah betul-betul akan kita laporkan. Nah, untuk melakukan pembayaran dapat dilihat di menu daftar kode billing. Di daftar kode billing yang belum dibayar ya. Jadi kita misalnya baru sudah sampai tadi ya, baru buat konsep, kemudian kita ingin ingin lapor, ya kita disuruh buat kode billing dulu. Nah, di mana nih kode billingnya nih kan? Kita harus lihat nih. Itu nanti kita coba cari di menu pembayaran. Di menu pembayaran, daftar kode billing yang belum dibayar, ya itu akan ada kode billing yang memang tadi berdasarkan pembuatan dari konsep SPT masa PPN itu ya di sini sudah ada kode billingnya ya kalau misalnya tadi kita ingin bayar secara langsung dengan mobile banking misalnya atau internet banking ya atau kita ingin bayar manual ya bisa dicetak kemudian dibawa ke bank atau kantor pos ya seperti itu ini boleh ke kanan klik pay kalau ingin kita membayar. Nah, bayarnya kita akan dimunculkan beberapa pilihan kelaman pembayaran bank yang akan dipilih. Bisa ke BCA, atau Mandiri, atau BNI, atau bagaimana nanti eh, sebenarnya akan betul-betul tampil dalam pembuatan atau pembayaran billing ini ya. Kalau konsepnya ya mungkin seperti ini ya, akan ada pilihan-pilihannya. Mungkin akan ada banyak juga, mungkin ya harapannya bisa dilakukan pembayaran lewat e-wallet ya, dan lain-lain seperti itu. Pilih bank, setelah dibayar, dipindah dari SPT yang dilapor, SPT yang belum dilakukan pembayaran ya, yang written waiting for payment menjadi SPT yang sudah dilaporkan. Jadi otomatis ketika wajib pajak melakukan pembayaran, ya dia akan berubah menjadi SPT yang sudah dilaporkan. Jadi ini contohnya FPT laporan SPT masa Agustus 2024. Nah, jadi keterangan-keterangan yang ada di dalam menu SPT ini, ya, menu SPT ini ada tax return, not submit, tax return waiting for payment, tax return submit. Itu, jadi kalau misalnya not submit artinya masih dalam konsep. Kalau waiting for payment, SPT menunggu pembayaran. Submit, SPT sudah dilakukan pembayaran, sudah dilaporkan, reject. Jadi kalau misalnya ini untuk orang pribadi ya, SPT orang pribadi, SPT kertas yang ditolak oleh PPDP, jadi SPT-nya akan statusnya reject atau dianggap ya belum dilaporkan. Atau tax return cancel, SPT yang dihapus oleh WP atau SPT yang dihapus oleh petugas perkam misalnya karena kesalahan input, jadi sudah dibuat tapi dibatalkan.